Oke, kita kembali lagi ke langkah kedua atau tahapan yang kedua. Tahapan yang pertama tadi itu adalah memodelkan geometrik, ya. Terus yang kedua adalah mendefinisikan material baja dan beton, tulangan baja dan betonnya, material beton. Dan yang ketiga adalah selanjutnya adalah kita mendefinisikan penampang. Nah, kita perlu ketahui di sini bahwa penampang yang kita pakai di sini adalah saya tunjukin ya. Di sini untuk balok kita menggunakan 250 kali 500. Jadi lebarnya 25 cm, 350 mili, tingginya adalah 500. Kolomnya adalah 300 kali 500. Kolom 300 kali 300. Baik. Saya mulai, perhatikan, kita mulai dari pertama saya definisikan dulu penampang balok dan betonnya. Kita masuk di define, section property, frame, section. Pastikan bahwa satuan yang di pojok kanan ini adalah satuan milimeter. New property, pilih concrete, pilih rectangular. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah, pastikan materialnya adalah FC aksen 20 MPa. Oke, ini adalah untuk section name-nya. Ini saya misalnya, ini adalah yang pertama adalah saya balok. Jadi saya tulis balok 250 dikali 500. Tingginya adalah 500, lebarnya adalah 250. Oke. Terus kita klik konkret, ini 250 ya. Jadi lebar yang di bawah sini adalah 250, tingginya adalah 500. Tingginya adalah 500. Sekarang kita perhatikan. Ini kita klik concrete reinforcement-nya. Oke, pastikan bahwa longitudinal bars-nya adalah U32, confinement bar atau ini adalah sengkang atau begel adalah U24. Kita pilih beam. Selimut betonnya, topnya adalah kita gunakan saja 30 mili, untuk bottomnya adalah 30 mili. Ya, harapannya adalah sebenarnya kan selimut beton itu minimal 40 mili, cuman biasanya setelah selesai pengerjaan ini biasanya ada finishing oleh mortar. Kadang-kadang finishing atau mortar atau plesteran ini biasanya bisa sampai 20 sampai 30 mili. Jadi bisa sampai 60 mili perlindungannya sebenarnya kalau dipikir-pikir. Oke, saya oke. Perhatikan. Nah, ini. Oke. Itu untuk balok. Sekarang untuk kolom. Untuk kolom saya klik lagi nih balok, saya add copy of property. Perhatikan. Ini kita tulis kolom 300 kali 300. Jadi lebarnya, tingginya adalah 300, lebar 300. Baik. Pastikan materialnya adalah FC aksen 20 MPa, concrete reinforcement-nya. Kita pilih kolom. Selimutnya, clear cover confinement bar adalah kita pakai 30 mili, seperti itu. Pastikan ini adalah reinforce konfigurasinya adalah rectangular, bukan circular ya. Circular itu adalah kolom bulat gitu. Confinement bar-nya tis atau ini adalah sengkang biasa. Terus longitudinal bar size di sini adalah kita di sini ada pagar 9 nih. Pagar 9 kita cek kira-kira pagar 9 itu maksudnya apa. Nah, pagar 9 kita lihat di sini, pagar 9 itu ternyata bisa saya lihat, perhatikan di sini bar ID-nya adalah pagar 9. Bar areanya atau diameternya dulu deh. Ini adalah 28,65 mili. Ternyata besar banget nih. Jadi jangan diartikan pagar 9 ini adalah diameter 9. Tapi ini hanyalah ID saja. Seperti itu. Nah, baik. Saya katakanlah saya gunakan di sini adalah diameter, saya menggunakan diameter baru, katakanlah saya gunakan diameter 16. Ya, saya pakai diameter 16 ini, bar diameternya 16, bar ID-nya adalah 16D. Kalau mau ditambah kita bikin baru juga bisa. Seperti itu, ya. Contoh, misalnya kita tahu bahwa di sini dia menggunakan U32 itu adalah diameter 16 dan diameter 10. U32 itu bisa kita pakai diameter 13 ulir. Jadi anggaplah saya tambahkan di sini diameter 13. Oke, ini 13. Bar areanya berapa? Bar areanya kita bisa menggunakan rumus di sini 1/4 atau 0,25
Saya ketik aja seperti ini, dikali 3,14 dikali 13 dikali 13 atau seperempat V D pangkat 2. Nah ini dia 132,665. Nah ini saya sudah punya diameter 13. Oke. Di sini saya akan pilih longitudinal bar size di sini bukan kelas 9 lagi, tapi saya cari yang 13D. Nah ini dia. Jadi ini adalah diameter 13, ancang-ancang. Oke. Sedangkan untuk confinement bar size itu atau diameter dari tulangan sengkang atau bagel. Saya pakai diameter 10 saja. Kita cek diameter 10, saya lihat lagi nih. Perhatikan sini, diameter 10. Ternyata diameter 10 di sini adalah diameternya 11,3. Kita cari yang benar-benar pas. Diameter 12. Nah, ini diameter 10 ini diameternya adalah 10, bar areanya nah ini. Kita pakai yang ini. Baik, saya pilih yang 10D ini. Sorry, ini adalah 13D, ini adalah 10D. Oke. Baik. Longitudinal spacing of confinement, jaraknya adalah 15. Saya pakai jarak ini adalah 100 mili atau 10 cm. Number of confinement barsnya 2, kita pakai cukup 2 saja. Ini kalau 3 ini berarti dia adalah berkaki 3, seperti itu. Ya, seperti itu. Contoh, saya tunjukin aja, saya showkan aja tampilannya. Ini saya kasih 3 misalnya seperti ini. Nah, ini ini 3 kali 3, sorry salah ini kalau kita menggunakan 3 ya, kalau kita misalnya menggunakan 4 ini 3 ini maksudnya adalah apa ya, kaki. Jadi sengkangnya berkaki berapa gitu. Misalnya kalau standar itu kan kakinya adalah 2. Ya, seperti itu. Sedangkan yang ini tadi number of longitudinal bar along 3 directory face ini 3. Kalau saya isi 4, maka ini adalah akan tertulis 4. Bisa dipahami? Ini 4. Oke. Saya pastikan lagi. Oke, anggaplah saya gunakan 4, namanya kita mencoba. Nanti kita akan pilih di sini reinforcement concrete to be checked, pastikan di sini 2 karena dia adalah kaki 2. Oke, saya nah, seperti ini. Oke, jadi pertama saya punya kolom balok 250 kali 500 dan kolom 300 kali 300. Oke, jadi saya udah punya library ini. Selanjutnya saya akan pilih seluruh balok ini nih, balok, pilih seperti itu, naikkan lagi, balok, pilih, kita naikkan lagi sampai di elevasi 12 meter, naikkan lagi sampai sini, nih, oke. Saya klik yang 3 dimensi, kita bisa lihat bahwa seluruh balok yang terpilih ini saya menggunakan penampang assign frame section 2 balok 250 kali 500, saya apply. Oke. Ini untuk SAP 2000 versi 20 sudah ada fasilitas apply ini, artinya kita tidak perlu keluar untuk memasangkan. Ya. Sedangkan untuk kolom, untuk kolom perhatikan saya tampilkan secara XZ atau YZ lah tanpa samping. Nih, kolomnya masih sudah kelihatan bahwa kolomnya ini masih belum profil kolom, sehingga saya harus pilih lagi. Saya klik, pastikan ini saya klik kolomnya, atau saya lebih cepat kita klik yang berbentuk kacamata seperti ini supaya penampilannya adalah perspektif seperti ini, sehingga kita bisa memilih bagian belakang. Ya, ini yang bagian ini bisa, ini agak sedikit ribet, tapi kita pilih semua kolom dengan cara bisa kita klik satu-satu atau kita lakukan seperti ini. Nah, ini yang bagian atas belum terpilih semua. Saya balikan lagi. Coba saya mundurin ke belakang, kita mundurin ke belakang, perhatikan. Nah, ini yang di bawah belum terpilih. Ini. Terus kita mundur lagi ke elevasi belakang. Ini belum terpilih. Nah, ini sudah terpilih semua. Assign. Sudah.
Ini kita di sini masih terbuka, kita klik kolom 300 kali 300. Apply. Oke. Otomatis balok sudah sesuai dengan semua balok sudah terpilih sesuai dengan 250 kali 500 dan kolom sudah terpilih, sudah kita pasangkan sesuai dengan ukurannya, itu kolom 300 kali 300. Ini adalah tahap preliminary desain saja sebenarnya. Nantinya hasil dari desain kita bila tidak sesuai, kita punya kesempatan untuk bisa merubah, melakukan trial dan error berkali-kali. Oke. Baik. Nah, kita akan lihat, saya majuin lagi mundurin ke belakang. Sudah sesuai. Oke. Seperti ini. Nah, jadi di sini kita sudah memasangkan balok dan kolom sesuai pada ini. Sekarang langkah selanjutnya adalah lantai. Lantai itu kita menggunakan ketebalan lantai 12 cm. Jadi saya definisikan dulu di sini, define section property, area section, non cell, add new section. Saya plat 120. Saya pakai 120, tebal 120. Pastikan material name-nya adalah epoxy 20 MPa. Oke. Sekarang kita pasangkan dengan cara kita tampilkan XZ-nya ini. Oke. Perhatikan. Ini saya rubah ke 3 dimensi dulu seperti ini ya. Sekarang saya naikkan. Nah, ini kita akan buat plat lantai. Perhatikan, klik ini. Nah, pastikan di sini terpilih adalah plat 120. Saya klik. Ini kita pasangkan. Oke. Oke. Seperti ini. Hati-hati. Oke. Ini di elevasi Z 4 meter kita sudah pasangkan semua nih. Ini udah terpilih semua nih. Ini ada lantai. Oke. Selanjutnya di elevasi kita naikkan di elevasi 8 meter. Seperti ini. Saya lakukan penggambaran lagi seperti dari awal. Oke, saya lakukan lagi penggambaran dari awal seperti ini. Oke. Terus kita naik di lantai selanjutnya. Pastikan bahwa kita menggambar itu dari diagonal kiri paling bawah ke diagonal kanan atas. Oke. Jadi yang kita lakukan adalah dari kiri ke kanan supaya pembacaan lokal aksisnya konsisten. Oke. Satu lagi. Palang pada puncaknya. Seperti ini. Oke. Oke. Baik. Nah, ini kita sudah melakukan penggambaran lantainya. Kita bisa melihat penggambaran lantainya seperti ini. Nah, kalau bila melihat betul-betul ingin melihat secara lebih jelas lagi di sini, kita bisa lakukan yang namanya kita klik di sini yang tanda checklist ini. Nih. Di sini ada tertulis, kita cari general ini, terus ini ada fill object nih. Kita klik fill object, kita centang ya. Saya oke. Nah, jadi di sini kelihatan memperlihatkan bahwa lantai sudah kita definisikan. Baik. Nah, selanjutnya lantai ini harus kita diskritisasi atau kita harus meshing. Oke. Meshing itu tujuannya adalah untuk ini adalah prinsip dari metode elemen hingga untuk memastikan bahwa beban yang bekerja pada lantai ini
benar-benar akan terdistribusi secara amplop, walaupun tidak begitu pas sebenarnya. Tapi kita lakukan meshing ini adalah tujuannya agar benar-benar dia bisa benar-benar merepresentasikan kondisi aktualnya. Oke. Nah, caranya adalah kita pilih semua lantai. Kita pilih semua lantai, kita bisa menggunakan fasilitas select. Ini select. Di sini ada klik select, di sini ada property, ada area section. Kita klik ini. Kalau saya select seperti ini, select, maka secara keseluruhan akan terpilih lantainya, ya, atau yang area sectionnya tadi. Kita masuk di edit, saya akan lakukan meshing area, divide area. Oke, divide area. Pada area yang sebelah sini saya bagi, karena ini adalah 6 meter, berarti saya bikin ini jadi 6, jadi per 1 meter jadinya. Oke. Yang ke atas karena dia 5, maka saya bikin dia jadi 6. Jadi 6 kali 5. Jadi di sini akan terbagi 6 dan yang ini akan terbagi 5. Oke, saya oke. Nah, itu kita bisa lihat ini sudah terbagi area seperti ini. Oke. Ini adalah, jadi tahapan yang kita lakukan di sini adalah tahapan mendefinisikan penampang dan memasangkan penampang, termasuk balok lantai, balok kolom dan lantai. Analisis sebelumnya sebenarnya itu, sebelum ditemukan program itu, lantai ini hanya berfungsi sebagai beban saja. Tapi dengan menggunakan pendekatan program saat ini, maka lantai bisa kita definisikan ke dalam struktur kita, supaya lantai selain dia hanya sebagai beban saja, lantai juga bisa menahan beban. Jadi lantai dia akan memberikan efek kekakuan pada balok kita, seperti itu, sehingga secara prinsip balok T akan benar-benar terpenuhi, seperti itu. Oke. Nah, baik, untuk tahapan selanjutnya, tahap pembebanan, saya akan sampaikan di video selanjutnya.